Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita jumpa pada pertemuan yang ke-19 membaca kitab Tadabbur Al-Quran. Kita sampai pembahasan tentang surat Al-Baqarah, yaitu muwafaqatu awalis surati li akhiriha, kesesuaian antara awal dan akhir surat. Tentang hal ini, haitsu ja'at atau haitsu bada'at bid-du'a bis-sabat ala amriddin. Surat ini dimulai dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan tetap berada di atas agama ini. Yaitu ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau simpangkan hati kami setelah engkau berikan hidayah atau petunjuk kepada kami. Kemudian wa khatamat bil amri bis sabati ala amriddin. Surat ini menutup dengan perintah untuk tetap teguh, ya, kokoh di atas agama ini, yaitu ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan pertahankanlah kesabaran. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Warabitu, senantiasa dalam keadaan siap siaga, bertakwalah kepada Allah agar supaya kalian mendapatkan kemenangan. Wadzalika li'anna ad-du'a min ahammi wasailis sabat 'ala ad-din alladzi amarana Allah bihi. Yang demikian itu karena sesungguhnya doa merupakan salah satu di antara sarana terpenting agar kita bisa tetap teguh istiqomah di atas agama Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semua. Ini kesesuaian antara awal dan akhir surat. Kemudian al-mihwarur ra'isi li surah, ya, pokok bahasan dalam surat ini. Apa tema sentral dalam surat ini, yaitu surat Ali Imran, yaitu as-sabatu ala dinillah. Ini tema sentralnya adalah teguh, tetap pendirian, konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan berikutnya adalah mawadhi'us suratil mubarakah. Tema-tema surat yang penuh berkah ini. Kalau tadi tema sentralnya, kemudian sub dari tema-tema itu adalah sebagai berikut. Tanqasimu hadhihi suratul mubarakatu ila qismain. Terbagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua sub bahasan utama. Yang pertama al-awwal ayat 1 sampai 120. Yuwaddihu lana kaifiyatas sabat fi muwajahatil afkar al-kharijiyah. Menjelaskan kepada kita tentang bagaimana caranya bisa teguh, ya, di atas agama Allah dalam menghadapi pemikiran-pemikiran yang datang dari luar. Ya, ada syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang datang dari luar. Kemudian di sini dijelaskan mutamatsilatan fil hiwari wan niqash bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina wafdi nasara Najran. Tentang cara untuk tetap teguh, ya, memegang agama Allah Subhanahu wa taala ini tercermin dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang hiwar, dialog, ya, dan perdebatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para utusan dari Najran, yaitu orang-orang Nasrani. Ada orang-orang Nasrani Najran, wilayah Yaman, yang datang ke Madinah, kemudian berdialog dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini separuh yang pertama. Kemudian separuh surat yang kedua, ayat 121 sampai ayat 200, ya, sampai ayat 200. Wal qismu tsani yuwaddihu lana kaifiyatas sabati dakhiliyan. Menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita memiliki keteguhan di atas agama ini, keteguhan yang berangkat dari dalam, ya. Kalau yang pertama tadi, separuh pertama
keteguhan menghadapi serangan-serangan pemikiran dari luar, sedangkan separuh yang kedua keteguhan yang diperoleh dari keyakinan-keyakinan dari dalam diri seseorang dan sikap-sikap dari yang tercermin dalam keimanan di dalam hati seseorang. Mutamatsilan fi ahdathi ghazwati Uhud wa ma tarattaba 'alaiha. Itu tercermin dalam peristiwa-peristiwa seputar perang Uhud dan akibat-akibat yang ditimbulkan daripadanya. Nah, jadi nanti di dalam surat Ali Imran ini separuh dari surat, separuh yang kedua berbicara tentang peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud dan seputarnya serta pelajaran-pelajaran penting daripadanya. Baik, jadi surat Ali Imran dibagi menjadi dua. Pertama, bagaimana kita teguh di atas agama ini menghadapi serangan-serangan pemikiran dari luar. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana kita memiliki keteguhan di atas agama ini berangkat dari keyakinan-keyakinan dari dalam diri kita. Lebih lanjut kemudian dibahas tentang bagian yang pertama dan kedua. Jadi secara umum terlebih dahulu, baru setelah itu dirinci. Seperti apa rincian bagian yang pertama yang tercermin dalam upaya menghadapi serangan-serangan pemikiran dari luar. Bagian yang pertama, al-qismul awal, Ja'a wafdu Najran an-Nasara yatahawaruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Masjidin Nabawi. Para delegasi dari orang-orang Nasrani di Najran, yaitu Yaman, mereka datang kemudian berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ya, berdialog tentang keimanan, tentang ketuhanan. Wa huwal hiwarul awal min naw'ihi bainal muslimina wan nasara. Dan ini adalah dialog yang pertama dari jenis ini antara kaum muslimin dan kaum Nasrani. Kemudian seperti apa urutan dialognya? Kalau kita baca dalam ayat-ayat, urutan dialognya sebagaimana berikut. Wa hadhihi hiya marahilun niqash. Inilah fase-fase perdebatannya. Yang pertama, taqwiyatu aqidatil muslimin qabla niqash. Penguatan akidah kaum muslimin sebelum berdebat. Ya, ayat 18, ayat 19, ya. Da syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ila akhirih. Kemudian innad dina indallahil Islam, ya. Ayat dan ayat-ayat yang lain. Kemudian yang kedua, ijadu niqatit ittifaq. Ya, mewujudkan titik-titik pertemuan. Jadi ada titik temu antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Disebutkan seperti dalam ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Hai ahlul kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Ini titik temu. Kemudian yang ketiga, al-ityan bil adillati wal barahin. Mendatangkan dalil-dalil dan argumentasi, bukti-bukti dan argumentasi. Ya, ini fase ketiga. Disebutkan pula ayat-ayatnya ini banyak, tapi yang terpenting bagi kita adalah fase-fase perdebatannya macam apa. Fase berikutnya adalah yang keempat, tahdziru ahlil kitab minat takdzib. Ya, memperingatkan kepada ahlul kitab jangan sampai mendustakan kebenaran. Ya, mengingatkan kepada mereka. Yang kelima, al-adlu wat tawazun wal insafu fin niqash. Berlaku adil, seimbang, ya, dalam perdebatan. Jadi wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Jadi berdebat dengan cara yang baik, dengan cara yang tawazun, ya, seimbang dan berlaku adil. Maka di
dalam hal ini bagaimana gambaran berlaku adil dan seimbang dalam niqash, dalam perdebatan. Ada ayat-ayat yang menerangkan al-ayat fi madkhil akhlaqil hamidah fihim. Ada ayat-ayat yang menerangkan tentang akhlak-akhlak mulia yang ada pada diri mereka. Ini termasuk bentuk berlaku adil, gitu ya. Mengakui ada akhlak-akhlak mulia yang masih tersisa pada diri orang-orang Nasrani pada waktu itu, para pemimpin-pemimpinnya waktu itu. Ini. Kemudian yang kedua, menerangkan tentang ayat-ayat fitsana wa madhi anbiya'i ahlil kitab was sayyidati Maryam alaihissalam. Ayat-ayat yang menyanjung para nabi ahlil kitab. Para nabi ahlil kitab. Ya, para nabi mereka juga nabi kaum muslimin berikutnya tentunya. Demikian pula sanjungan terhadap wanita yang mulia yaitu Maryam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada mereka semuanya. Allahu akbar. Nah, ini bersamaan dengan kita sedang live turun hujan, tidak lupa kita membaca doa. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat. Kita lanjutkan. Fase berikutnya adalah at-tahdhiru minat taqlidil a'mali ahlil kitab ba'da wuduhi fasadi aqidatihim. Ya, memberikan peringatan kepada ahlul kitab jangan sampai taklid buta, ya, setelah jelas-jelas akidah mereka itu menyimpang. Jadi setelah dibongkar penyimpangan akidah mereka, maka jangan sampai mengikuti para tokoh-tokoh yang jelas-jelas telah menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, khitamul qismil awal, yaitu muwajahatul afkar al-kharijiyah bisabat. Ya, khitamul qismil awal, yaitu penutup pada bagian yang pertama ini adalah muwajahatul afkar al-kharijiyah bisabat. Ya, bagaimana menghadapi pemikiran-pemikiran eksternal itu dengan penuh keteguhan. Ini bagian pertama dari surat Ali Imran. Ya, itu bagaimana kaum muslimin memiliki keteguhan dalam menghadapi pemikiran-pemikiran eksternal yang menyerang kaum muslimin. Kemudian bagian yang kedua, al-qismus tsani, yaitu bagaimana kaum muslimin menguatkan keyakinan mereka secara internal. Kharajal muslimuna min ghazwati Uhudin munkasirin. Kaum muslimin keluar dari perang Uhud dalam keadaan munkasirin, dalam keadaan sedih mereka. Kenapa? Ba'dama asa ba'duhum amran wahidan min awamirir Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka atau sebagian dari mereka menyalahi satu saja dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyalahi satu perintah Rasul, tusabbibu fil hazimah, yang menyebabkan kekalahan. Jadi pulang dari perang Uhud, keluar dari perang Uhud dalam keadaan banyak kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terluka. Bahkan ada di antara kaum muslimin pada waktu itu yang kemudian lari, walaupun kemudian Rasul memimpin mereka kembali untuk berhadapan dengan kaum musyrikin dan bisa mengakhiri perang dengan baik. Faja'atil ayatul mubarakah tu'aliju hadzal amr ilajan rabbaniyan. Ya. Maka datanglah ayat-ayat yang penuh berkah ini tu'aliju, mengilaj, ya, mengilaj, mengobati, memperbaiki persoalan ini dengan perbaikan rabbani. Jadi harusnya semuanya taat kepada perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang besar maupun yang kecil dalam berbagai aspeknya. Tapi ada satu kelompok yang tidak taat kepada perintah Rasul, ya, menyebabkan kekalahan keseluruhan pasukan, walaupun kemudian bisa mengendalikan kembali. Wadzalika 'ala nahwi tali, yaitu sebagaimana berikut.
Ini fase-fasenya. Yang pertama, at-tadhkir bi fadlillahi alaihim. Allah mengingatkan tentang karunia yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Diingatkan karunia Allah kepada kalian. Kemudian yang kedua, al-amru bil inabah war ruju' ila Allah. Perintah untuk kembali kepada Allah. Ini ayat-ayatnya disebutkan, ayat 133, 135. Yang ketiga, al-muwasatu wa raf'ur ruhil ma'nawiyah. Hiburan dan meninggikan semangat. Meninggikan semangat. Maka ada ayat-ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan merasa sedih, sedangkan kalian adalah yang tertinggi jika kalian benar-benar beriman. Nah, itu syaratnya, teguh dalam keimanan. Kemudian yang keempat, laumun latifun minhu subhana. Jadi ada celaan tapi halus gitu dari Allah Subhanahu wa taala atas sikap-sikap sebagian dari kaum muslimin di dalam perang Uhud. Ada tadi yang menyalahi satu perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dampak yang ditimbulkannya? Di sini disebutkan celaan secara halus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tawdihu asbabil hazimah, menjelaskan sebab-sebab kekalahan. Wa minha, antara lain al-ikhtilaf, perselisihan. Ya, perselisihan. Kemudian yang kedua, al-ma'asi wa dzunub, perbuatan maksiat dan dosa-dosa, itu sebab kekalahan. Kemudian at-ta'alluqu bil ashkhas, ya, ta'alluq kepada pribadi-pribadi, figuritas, ya, figuritas. Sekarang bagaimana hubungan antara bagian yang pertama dan kedua, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kita renungkan lebih dalam lagi secara ringkas. Naqiful an, sekarang kita berada dalam posisi untuk menjelaskan ala alaqatil qismil awal bitsani wal awamilil mushtarakah bainahuma. Hubungan antara bagian pertama dan bagian kedua serta faktor-faktor yang ada titik kesamaan antara keduanya. Baik, hubungan antara bagian pertama dan kedua. Yang pertama, adamut ta'alluqi bil ashkhas wat tarkis 'alal fikrah wal hadaf wal manhaj. Jadi jangan bergantung kepada person, melainkan lebih berfokus kepada ideologi, pemikiran, tujuan dan manhaj, ya, ajaran. Jadi fokus yang hendaknya menjadi bingkai kaum muslimin, baik dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan pemikiran dari luar maupun dalam rangka menguatkan keyakinan-keyakinan dari dalam. Di sini diingatkan ada titik kesamaan di dalam dua bagian ini, yaitu tidak bergantung kepada person, melainkan fokus kepada fikrah, kepada agama, pada pemikiran dan kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa gambarannya? Pada bagian pertama, umpamanya fil qismil awal, lamma rafa'allahu al-masih ibn maryam ila sama futinan nasara wa dhallu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat al-masih Nabi Isa ke langit, Isa bin Maryam ke langit, futinan nasara wa dhallu. Maka di sini orang-orang Nasrani tergelincir dan sesat. Ya, tergelincir dan sesat. Oke. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu bagaimana menguatkan keimanan secara internal. Fil qismi tsani, lamma usyi'a maqtalun Nabi sallallahu alaihi wasallam kada ba'dul muslimin ayyuftanu. Ketika diisukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gugur, ya, di dalam perang Uhud. Jadi Nabi Muhammad sudah terbunuh, Nabi Muhammad sudah gugur. Ada isu itu. Ketika didengar isu itu, maka sebagian dari kaum muslimin nyaris tergelincir. Maksudnya begini, nyaris kemudian, ya kalau Rasul sudah wafat, untuk apa lagi kita kalau begitu berperang? Gitu. Maka kemudian diingatkan oleh sebagian sahabat lagi, kalau memang benar beliau telah gugur, maka gugurlah kita sebagaimana beliau gugur. Bangkit semuanya, subhanallah. Jadi sehingga tidak tergelincir karena serangan-serangan pemikiran dari luar maupun karena faktor-faktor dari internal sendiri. Ini titik kesamaannya.
Jadi fokus kepada pemikiran dan tidak bergantung kepada person. Apakah person Isa alaihissalam karena diangkat kemudian menjadi tersesat, atau person Nabi Muhammad ketika beliau diisukan gugur kemudian orang berbalik ke belakang. Ini diingatkan tentang berpegang teguh kepada agama Allah, bukan kepada ada tidaknya Nabi bersama dengan mereka. Titik persamaan yang kedua adalah wujubu wa ahammiyatul ittiba, kewajiban dan pentingnya ittiba. Ya. Konteks ahlul kitab dengan kaum Nasrani, dengan ahlul kitab dengan Nabi Isa umpamanya, Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah. Tuh. Siapa orang-orang yang mau membela saya menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara mereka mengatakan, kamilah orang-orang yang membela Allah, membela agama Allah. Jadi ittiba, mengikuti Nabi. Ini ahlul kitab dengan nabinya. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu tentang bagaimana kaum muslimin menguatkan secara internal, terdapat di dalam ayat lain. Di sini disebutkan bahwanya ayat 146, ya. Fama wahanu lima asabakum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Jadi tetap mengikuti ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita telah memiliki gambaran secara umum, ya, tentang apa isi surat Ali Imran. Ya, isinya terbagi secara garis besar menjadi dua. Kurang lebih separuh pertama, ayat 1 sampai 120, berbicara tentang bagaimana menghadapi pemikiran-pemikiran dari luar. Ya, yang terkait di dalam ayat disebutkan, kemudian di sana ada dialog antara Nabi dengan orang-orang Nasrani dari Najran, para pembesar, para tokoh-tokoh agama mereka. Kemudian ayat 121 sampai akhir berbicara tentang bagaimana kaum muslimin menguatkan keyakinan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi kuat dari dalam, kemudian ini menjadi imunitas, kekuatan untuk menghadapi serangan-serangan dari luar. Itulah dua bagian utama isi dari surat Ali Imran. Ya, sabat, teguh dalam agama Allah Subhanahu wa taala menghadapi pemikiran-pemikiran dari luar yang menyimpang, demikian pula teguh dalam agama Allah secara internal memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran tentang isi surat Ali Imran. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang ringkasan lagi, ringkasan dari yang kita bahas tadi, yaitu talkhis asbab wa wasailis sabat allati ja'at biha surah. Ringkasan sebab-sebab dan sarana-sarana agar kita tetap komitmen di atas agama atau terhadap agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat. Insyaallah pada pertemuan yang ke-20 hari Senin yang akan datang, insyaallah. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.